Shalom, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Sebelum ibadah dimulai, yuk sama-sama kita perhatikan hal berikut. Mohon bimbingan Papa, Mama, atau GSM yang ditunjuk untuk mendampingi selama ibadah berlangsung. Setelah mandi, berpakaian yang sopan dan rapi ya. Fokus beribadah, ikuti instruksi kakak-kakak GSM yang melayani. Siapkan Alkitab dan persembahannya. Duduk sopan. Siapkan hati untuk memuji Tuhan. Sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Dan setelah selesai ibadah, adik-adik boleh lanjutkan bermain. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, sebelum kita melayani pada pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala kasih penyertaan yang boleh Tuhan anugerahkan buat kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di gedung gereja ini untuk mau melayani anak-anak sekolah minggumu. Tuhan, kami datang memohon kepadamu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang kami akan lakukan pada saat ini, kami boleh lakukan dengan baik dan benar. Bapak Pendeta Tuhan, selaku pelayan firman, kami guru sekolah minggu, baik sebagai liturgis, pemusik, bahkan tim multimedia. Berkati kami semua Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu. Bapa dalam surga, dari awal hingga selesainya ibadah kami, dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Hai Kakak Ria. Hai Kakak Maria. Hai adik-adik semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, kita bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Pasti ada yang sudah merasa bosan ya. Ayo mah kita ke mall atau pergi jalan. Udah kurang lebih 7 bulan lamanya kita di rumah. Tapi walaupun harus keluar dari rumah, harus ingat ya, jangan lupa apa ini Kakak Ria? Masker. Iya. Terus jangan lupa cuci tangan, kalau tidak sempat harus bawa apa nih Kakak Ria? Hand sanitizer tentunya. Iya. Dan juga selalu jaga jarak. Ya. Jadi selama pandemi masih kita belajar dari rumah, masih kita daring dan juga ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan hari ini. Mau di rumah sekolah minggunya, mau di gereja sama kakak-kakak di sini tetap semangat. Karena itu, ayo kita berdiri, kita bernyanyi. Ayo di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Yang keduanya agak cepat.
mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kakak Ria, kalau ada yang memanggil kamu, misalnya papa, mama, atau teman-teman, gimana cara menjawabnya ya? Saya akan jawab iya dan mendekati orang yang memanggil saya. Kamu nggak bilang, ah mama apa sih? Tentu tidak dong. Oh, hebat dong. Terus, Ria, kalau ada yang berbicara sama kamu, gimana caranya yang menanggapinya? Menanggapinya dengan cara didengarkan dengan baik. Oh, jadi tidak lari? Tidak dong. Oh, hebat dong ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, kalau ada yang berbicara dengan kita harus mendengarkan dengan baik. Nah, karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu mendengarkan perkataan orang tua kami, terlebih perkataan firman-Mu. Ini doa kami. Amin. Adik-adik semua, silakan berdiri, kita akan menyanyikan Tuhan memanggil namamu. Kita nyanyikan 2 kali. Untuk yang pertama kita sebutkan nama teman yang ada di sebelah kanan. Untuk lagu yang kedua kita sebutkan nama yang di sebelah kiri kita. Oke? Musik! Tuhan memanggil namamu, Kakak Ria. Tuhan memanggil namamu. Kakak Ria. Kakak Ria, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu, Kak Maria. Tuhan memanggil namamu, Kak Maria. Kakak Maria, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Sekali lagi, dari Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang kelima. Kakak akan bacakan ya, dan Kakak Maria juga akan bacakan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus. Amin. Adik-adik di rumah, ayo kita berdiri, kita mau muji Tuhan dengan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwa yang kecil. berbuah, 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 berbuah. Anak-anak yang kekasih, bersama kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
Engkau boleh menyertai kami dalam sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Kami boleh berkumpul bersama di kediaman masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, cerita dari dalam Alkitab-Mu. Sertailah kami Tuhan untuk dapat mengertinya dengan baik, dan hamba-Mu yang akan menceritakannya, Engkau juga berikan hikmat, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik, anak-anak yang kekasih di rumah, pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita siapkan hati kita bersama untuk mendengarkannya. Ceritanya seperti ini. Suatu waktu ada seorang ibu yang datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Ia datang ke sana bersama dengan keluarganya. Dari raut wajah ibu ini sepertinya ada masalah, ada persoalan, pergumulan yang begitu berat yang dihadapi. Ia lalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia mengungkapkan persoalannya di hadapan Tuhan. Nah, perempuan ini bernama Hana. Ibu Hana ini sudah lama berkeluarga, tapi tidak dikaruniai Tuhan anak. Lalu dalam pergumulannya Ibu Hana ini datang berdoa kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan anak kepadanya. Dan ia pun berjanji kalau Tuhan mengaruniakan anak kepadanya, maka ia akan menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Singkat cerita, ibu ini kembali ke kampung halamannya. Ia hidup bersama-sama dengan keluarganya di sana, dan Tuhan mendengarkan doanya. Beberapa waktu kemudian, Ibu Hana kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia memberi nama anak itu Samuel. Dalam proses pertumbuhannya, Samuel dididik dengan baik oleh ibunya. Ia dipersiapkan dengan baik untuk kemudian diserahkan kepada Tuhan. Nah, tiba waktunya kemudian Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah. Nah, di sana ada seorang imam yang melayani Tuhan di bait Allah di Silo. Di mana? Di Silo. Iya, pintar sekali anak ya. Nah, di Silo ia kemudian tinggal bersama dengan Imam Eli. Selain Imam Eli, ada juga anak-anak Imam Eli. Tapi rupanya anak-anak Imam Eli ini adalah anak-anak yang berbuat jahat. Ia tidak setia kepada Tuhan. Ia melakukan yang tidak benar. Berbeda dengan Samuel, ketika tinggal di rumah bersama-sama dengan Imam Eli, Samuel melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Ia melakukan pekerjaannya, membantu Imam Eli, menyediakan segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan. Nah, suatu waktu, ketika Samuel sedang tidur, ia mendengarkan suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Samuel bangun lalu kemudian datang ke rumah atau ke kamar Imam Eli. Sampai di sana ia bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Imam Eli katakan, oh anak, saya enggak memanggil engkau. Kembalilah dan tidurlah. Samuel kembali ke kamarnya, ia tidur, dan 3 kali peristiwa itu terulang, di mana ada suara yang memanggil nama Samuel. Ketika terakhir ia datang kepada Imam Eli mulai tahu, oh ini Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu ia mengatakan, anakku Samuel, kembalilah dan tidurlah. Kalau ada yang memanggil, katakan, ya Tuhan, berbicaralah, saya siap mendengar. Nah, ada yang kekasih, Samuel kembali dan tidur. Beberapa saat kemudian ia mendengarkan suara memanggil namanya. Samuel bangun lalu dia duduk lalu mengatakan, ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini siap mendengar. Lalu Tuhan menyampaikan firman-Nya
kepada Samuel, Samuel tetap setia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, anak yang kekasih dalam Tuhan, beberapa waktu kemudian Imam Eli meninggal. Samuel ini dalam proses pertumbuhannya tadi, dalam kesetiaannya melayani Tuhan di bait Allah, ia kemudian dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Imam Eli. Ia kemudian menjadi hakim atas Israel. Dan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang hakim, Samuel tidak berubah. Ia terus setia kepada Tuhan, terus setia kepada firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan membuat dia sukses. Nah, dari cerita ini anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa pelajaran saya kira yang kita mau pelajari hari ini menjadi anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, seperti Ibu Hana tadi, dalam persoalannya ia datang kepada Tuhan, dengan sepenuh hati ia berdoa kepada Tuhan. Karena ia tahu Tuhan mendengarkan doanya. Sebab itu kita juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan harus senantiasa datang kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita, entah dalam perjuangan kita belajar dan lain sebagainya, senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu mendengarkan doa anak-anaknya. Itu pertama. Yang kedua, kita belajar dari Samuel. Samuel anak yang disayangi Tuhan, juga dicintai banyak orang. Kenapa? Karena Samuel adalah anak yang rajin, anak yang tekun, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Anak sekolah minggu kita juga diajar seperti itu. Selalu mendengarkan nasihat orang tua, rajin membantu orang tua, ya. Saya pikir anak-anak sekolah minggu di rumah adalah anak-anak yang rajin membantu orang tua di rumah. Seperti Samuel, ya rajin membantu orang tuanya, ya. Rajin membantu di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Kita juga harus rajin seperti itu. Yang ketiga, seperti Samuel. Tuhan membuat Samuel berhasil. Kenapa? Karena Samuel selalu mengikuti firman Tuhan. Ya kalau sekarang kita tidak mendengar lagi, Tuhan selalu secara langsung berbicara dengan kita. Tapi Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Sebab itu anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang juga harus rajin mendengarkan suara Tuhan. Melalui kerajinan kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Semua sering baca Alkitab ya? Ya, semua hafal isi Alkitab yang kita miliki? Ya, bagaimana mungkin mau hafal kalau nggak pernah membaca? Sebab itu rajinlah membaca firman Tuhan. Di sana Tuhan berfirman kepada kita. Di sana Tuhan berbicara kepada anak-anak. Seperti Samuel, ia berhasil karena selalu setia mendengarkan apa kata firman Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu semua hari ini boleh belajar dari sosok Ibu Hana, belajar dari sosok anaknya yang bernama Samuel. Ibu Hana rajin berdoa, tekun berdoa. Anak kekasih Samuel belajar dengan baik, menjadi anak yang dengar-dengaran dan juga setia mendengarkan Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua anak-anak untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, anak-anak yang kekasih, dari cerita kita tadi, kita akan membaca Alkitab dalam dua bahagian. Yang pertama, dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dan 28. 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yang kedua,
dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Ya, sudah dapat semua? 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin firman Tuhan. Anak-anak yang kekasih, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas untuk AK, AI, AB, dan AM, gerak dan lagu theme song Natal SMGT 2020 yang judulnya adalah Immanuel. Sama dengan aktivitas minggu lalu. Ini dia videonya. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Desember. Bulan Desember itu ingatnya apa ya? Pasti ingatnya kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung untuk merayakan Natal bersama-sama, tapi kakak berharap kita semua tetap semangat dan senang menyambut Natal. Yuk, kita ikutan aktivitas sekolah minggu, yaitu gerak lagu theme song Natal 2020. Udah tahu belum theme song Natal kita tahun ini? Judulnya adalah Immanuel, Matius 1 ayat 23. Udah pernah dengar lagunya? Yang ikut ibadah sekolah minggu-minggu lalu pasti udah dengar. Di lagu penutupnya itu kita menyanyikan lagu theme song Natal. Kayak mana sih lagunya? Yuk kita lihat cuplikannya dulu ya. Ini dia. Nah, itu tadi cuplikannya. Nanti juga kita akan nyanyikan bersama-sama di akhir ibadah. Fullnya nanti kakak share ke grup, atau juga adik-adik bisa langsung juga lihat di YouTube Kak Indri Kapa. Nah, tugas adik-adik adalah belajar gerakan dari theme song itu. Aktivitasnya ini boleh gabung dengan kakak, dengan adik, atau juga bahkan dengan keluarga. Silahkan ya. Kan gerakannya banyak kak, kita kan perlu waktu untuk belajar. Gak usah khawatir, kita kasih waktu selama 2 minggu. Yeay, jadi video adik-adik nanti ditunggu sampai Rabu 25 November 2020. Selamat berlatih adik, ditunggu aktivitasnya. See you, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan buat kita sepanjang hidup kita diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, hingga berganti malam, berkatnya Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita akan memberikan persembahan kita, ayo berdiri, kita bernyanyi, Aku Diberkati.
bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Baik, anak-anak sekolah minggu di rumah, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Semua tangannya dilipat dan matanya ditutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, cerita dari dalam Alkitab-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan berkenan memakai kakak-kakak guru sekolah minggu di dalam memimpin kami ibadah pada pagi hari ini. Juga terima kasih Tuhan berkenan memakai tim multimedia Jemaat Elim Balikpapan dalam melaksanakan pelayanan melalui pelayanan ibadah daring sekolah minggu di Jemaat Elim Balikpapan. Dalam ibadah ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur karena kami sungguh percaya apa yang kami miliki adalah berkat Tuhan bagi kami. Baik itu kehidupan kami, bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami. Tuhan berkatilah persembahan ini sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk pemberitaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya melalui wadah sekolah minggu. Ya Bapa di surga, melalui doa ini, berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkatilah mereka semua Tuhan, dalam proses tumbuh kembang mereka, di dalam menuntut ilmu, dalam studi mereka. Tuhan sertai mereka, sehingga anak-anak sekolah minggumu sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Lewat doa syafaat kami saat ini, kami juga mendoakan pengutusan pengurus sekolah minggu Jemaat Elim Balikpapan hari ini. Kiranya Tuhan berkati semua pengurus yang Tuhan telah tentukan sendiri untuk menjadi pengurus sekolah minggu Jemaat Elim Balikpapan di masa yang akan datang ini. Kiranya apa yang kemudian mereka akan programkan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat doa ini juga kami mendoakan kakak kami Michelle, Tuhan topang dia, Tuhan teguhkan dia setelah beberapa hari yang lalu mengalami duka cita karena ibu yang terkasih Tuhan telah panggil dari kehidupannya. Karuniakan kesabaran kepadanya Tuhan, biarlah ia tetap setia juga memberi diri dalam pelayanan. Semua guru-guru sekolah minggu di Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan juga berkatilah. Melalui doa kami hari ini, kami juga mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Kami mendoakan kota kami yang tercinta, kota Balikpapan. Tuhan berkatilah. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang mungkin saat ini berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kalau sekiranya ada yang sakit, kami mendoakan Tuhan sembuhkanlah mereka. Kalau ada teman-teman kami yang berduka, Tuhan hiburkanlah.
Kalau ada yang di dalam kesusahan karena kebutuhan hidup, Tuhan juga mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami untuk 1 minggu yang akan datang ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita akan masuk ke dalam petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 9b. Kakak akan bacakan ya. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ada lagu theme song dari Sekolah Minggu Pusat. Kita akan latihan sekaligus bahan aktivitas dalam minggu ini. Ayo semuanya berdiri, kita memuji Tuhan sekaligus lagu penutup kita minggu ini. Immanuel. Musik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 2-3, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 2-3, isi berita akan lahirnya Immanuel. Ya baik anak-anak yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam ibadah ini. Karena itu kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Teman-teman semua, mari kita bersyukur atas pelayanan yang telah kita boleh lakukan hari ini. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik karena berkat pertolongan-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan kami yang bertugas pada saat ini. Tuhan, ampunkan kami jika dalam pelayanan kami pada pagi hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jika ibadah kami selesai Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Ini ungkapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.